Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Furkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahwasanya salah satu powerpoint dari tugas saya dengan MK Sistem Manufaktur Terintegrasi Komputer. Baiklah, langsung saja, yaitu judul tugas saya yaitu Desain Sistem Komputer Integrated Manufaktur dan Strategi Implementasi. Baik. Di sini saya menampilkan itu beberapa dari filosofi, yaitu pengertiannya dari desain. Nah, di mana desain ini secara umum adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan juga merancang sesuatu pada umumnya, fungsional dan tidak ada sebelumnya, dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Ini merupakan sumber dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya menampilkan yaitu ada beberapa kutipan yaitu penjelasan atau definisi filosofi dari sistem. Di mana pada garis besarnya sistem ini merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan juga bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang ketiga ada komputer. Apa itu komputer? Komputer ini berasal dari bahasa Inggris yang yaitu to compute, yang berarti menghitung, sehingga komputer bermakna sebagai alat hitung. Nah, di dalam kamus elektronika, komputer ini diartikan sebagai suatu piranti yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Dua, sistem pengolahan data dengan cara program. Yang tersimpan piranti mesin ini dapat memberikan informasi. Dan yang ketiga ada integratif. Integratif ini adalah integrasi. Integrasi ini berasal juga dari bahasa Inggris, di mana yaitu integration, yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi ini mempunyai arti pembaruan atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda, sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, ini merupakan juga salah satu pengertian atau filosofi dari integrasi. Pada garis besarnya, integrasi ini yaitu penyatuan dari keseluruhan unsur-unsur. Dia ini saling berkesimpungan atau saling terikat, yang berbeda menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Ini merupakan beberapa sumber kutipan yang saya cantumkan di sini. Ada dari liputan6.com Jakarta, ada dari KBBI, Sujato Dwi Dono, dan juga dari Dr. Nazarudin Samsudin. Selanjutnya yaitu pengertian dari manufaktur. Menurut ahli secara ekonomis, manufaktur ini adalah sebuah proses transformasi bahan mentah menjadi bahan bentuk yang memiliki nilai jual. Dan juga ada salah satu juga dari kutipan dari menurut CIRP pada tahun 1883. Selanjutnya, ini menurut Heiser. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari strategi. Pada garis besar, strategi ini adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi ini itu bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetaan, divestasi, dan juga likuidasi. Dan juga usaha patungan atau joint venture. Ini merupakan salah satu atau beberapa kutipan dari para ahli, yaitu pengertian atau filosofi dari strategi. Ada menurut isi 2, Rangkuti, dan juga menurut Stoner. Baiklah, selanjutnya ada implementasi. Apa itu implementasi? Implementasi ini adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah sesuatu kebijakan ditetapkan. Implementasi ini merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapainya sebuah tujuan. Nah, selanjutnya, implementasi ini itu sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Ini merupakan implementasi menurut Klinder Mulyadi pada tahun 2015 menyatakan bahwasannya implementasi ini merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Ini merupakan salah satu juga dari filosofi implementasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu apa yang dimaksud dengan desain sistem.
Desain sistem ini yaitu pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick atau Carey dikembangkan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem atau sistem approach terhadap komponen-komponen yang dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, dan juga implementasi evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu metode desain sistem. Apa itu metode desain sistem? Di sini saya akan menjelaskan yaitu salah satu metode yang dipakai dalam mendesain sebuah sistem, yaitu kalau disingkat SDLC adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya. Ada juga pun tahapan pada sistem SDLC ini. Yang pertama ada inisiasi, pengembangan konsep, dan juga sebagai berikutnya. Ini merupakan gambaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itu dalam desain sistem terdapat beberapa model SDLC. Ini merupakan beberapa atau berikut penjelasannya. Ada sistem engineering, ada analisis, desain, coding, dan juga testing. Setelah itu baru perawatan. Nah, lanjutannya itu metode pengembangan sistem sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses mengembangkan dan juga mengubah suatu sistem perangkat lunak atau software dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Adapun langkah-langkah dalam mendesain sebuah sistem, yang pertama sekali dalam proses mendesain sistem itu kita harus memperhatikan itu pada tahap perencanaan. Setelah itu kita harus mendefinisikan masalah. Masalah apa yang kita mau definisikan untuk kita kembangkan atau kita buat sebuah sistem yang berjalan dan juga sistem yang diusul. Yang ketiga itu kita menentukan tujuan sistem. Nanti setelah kita mencari sebuah masalah atau membuat mendesain sistem, kita harus menentukan tujuan sistem tersebut. Setelah itu kita harus juga mengendalikan atau mengidentifikasikan kendala-kendala yang terdapat pada sistem yang kita desain tersebut. Setelah itu baru kita membuat studi kelayakan. Nah, apakah layak sistem itu kita dibuat pada sesuai tujuan tertentu atau tidak? Setelah itu baru kita mau tahu keputusan ditolak atau diterimanya. Untuk dapat melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan yang diberikan oleh metodologi perencanaan sistem tersebut, maka dibutuhkan alat-alat dan juga teknik-teknik untuk melaksanakannya. Alat-alat yang digunakan dalam suatu metodologi umumnya berupa suatu gambar atau diagram atau juga grafik. Nah, ini merupakan bagian dari alat-alat perencanaan sistem yang berbentuk grafik, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada HIPO, diagram atau hierarchy input, process output. Yang kedua ada DVD, itu data flow diagram. Dan yang ketiga itu block chart diagram atau BCD. Di sini saya akan menjelaskan itu yang pertama sekali itu ada HIPO. Di mana HIPO ini merupakan alat dokumentasi program yang banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. HIPO berbasis pada fungsinya yang tiap-tiap modul di dalam sistem digambarkan oleh fungsinya utama. Ini merupakan definisi dari HIPO. Dan kedua ada DVD. DVD ini digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. Ini merupakan penjelasan dari DVD. Yang ketiga ada BCD atau block chart diagram. Di mana block chart diagram ini digunakan untuk memodelkan suatu proses yang ada pada suatu sistem. Nah, bahwasanya kita paham bersama, saya menjelaskan tadi ada 3 langkahnya atau 3 alat yang digunakan dalam merancang sistem. Yang pertama ada HIPO, yang kedua ada DVD, yang ketiga ada BCD. Dan setelah itu ada bagan. Di samping alat-alat berbentuk grafik, ada pula alat-alat perencanaan sistem yang berupa suatu bangun. Alat-alat perencanaan sistem yang berbentuk bagan diantaranya adalah bagan alir sistem atau sistem flowchart. Yang kedua bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Yang ketiga ada program alir atau program flowchart. Setelah itu, setelah kita mengetahui bagaimana metode desain sistem, langkah-langkah mendesain sistem, yang ketiga ada pun alat-alat bantu yang digunakan untuk membuat sebuah sistem.
Selanjutnya pada terakhir kali saya akan menjelaskan itu penerapan implementasi. Di mana implementasi ini yaitu kita menerapkan sistem tersebut. Ialah kegiatan yang dilakukan dengan merencanakan atau mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan satu kegiatan. Pada intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukannya. Ini merupakan salah satu gambaran dari kita mendesain sistem, analisis kebutuhan, desain fisik, setelah itu baru kita mengimplementasikan sebuah sistem, baik itu di dalam perusahaan atau di manufaktur atau di dalam sebuah proses pembuatan. Sistem ini sudah terintegrasi, di mana pada perusahaan sekarang bahwasanya manufaktur itu kebanyakan dia terintegrasi dengan sebuah komputer atau dengan sebuah sistem. Jadi tidak ada lagi ataupun perusahaan tersebut mengeluarkan biaya untuk menggaji ataupun membanyakan operator-operator bekerja. Cukup mendesain sebuah sistem yang terintegrasi dengan komputer bahwasanya sudah efisien dalam proses manufaktur tersebut. Manufaktur terintegrasi komputer ini adalah pendekatan dalam proses produksi. Selanjutnya ada ini penjelasan dari apa itu sistem manufaktur komputer. Ini ada beberapa faktor yang dipertimbangkan ke dalam komputer, ada strategi implementation, langkah-langkahnya, dan juga permasalahan yang sering muncul dalam implementasi atau dalam penerapan sistem. Ini merupakan lanjutannya. Dan sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.